melatar belakangi penelitian ini adalah mikroalga merupakan tumbuhan uniseluler yang melakukan fotosintesis menggunakan pigmen fotosintetik untuk menangkap energi matahari dan CO2. Sebagai produsen dalam ekosistem laut, mikroalga memerlukan nutrisi dan sinar matahari untuk mendukung pertumbuhannya. Nah, keberadaan mikroalga di perairan dipengaruhi oleh beberapa kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya, ketersediaan nutrisi, kompetisi, dan predasi. Nah, meningkatnya cahaya dan nutrisi dapat meningkatkan pertumbuhan dan biomasa mikroalga. Pigmen seperti klorofil dan karotenoid digunakan sebagai indikator untuk memantau komposisi dan biomasa mikroalga, serta untuk menilai tingkat trofik perairan dan proses eutrofikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi jenis-jenis mikroalga laut yang memiliki potensi kemampuan menghasilkan pigmen klorofil dan karotenoid, serta mengkaji hubungannya dengan karakteristik lingkungan yang ada di perairan Selat Bali. Baik, saya akan menjelaskan tentang objek penelitian, subjek penelitian, serta kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Untuk objek penelitian dari artikel ini, yaitu adalah mikroalga penghasil pigmen klorofil dan karotenoid. Untuk subjek penelitian pada artikel ini adalah distribusi spasio-temporal mikroalga tersebut serta hubungan distribusinya dengan karakteristik lingkungan yang ada pada perairan Selat Bali. Adapun kelebihan dari artikel ini yaitu penelitian yang komprehensif, di mana pada penelitian ini mencakup berbagai variabel lingkungan yang mempengaruhi mikroalga. Dia akan menggambarkan pemahaman mendalam tentang distribusi mikroalga tersebut. Yang kedua, metode analisis yang sangat kuat dengan menggunakan teknik PCA dan CA yang efektif untuk menggambarkan hubungan antar variabel. Yang ketiga, metode sampling yang sistematis, di mana pada metode sampling ini pengambilan sampel mikroalga dilakukan di berbagai waktu pada 3 titik waktu, yaitu pada pagi, siang, dan sore, serta dilakukan pada lokasi yang berbeda, yaitu 5 stasiun yang berbeda, sehingga akan meningkatkan validitas temporal hasil penelitian yang akan memungkinkan untuk melihat variasi harian yang signifikan. Yang keempat adalah pengukuran parameter lingkungan yang sangat komprehensif, di mana pada penelitian ini mengukur berbagai faktor lingkungan seperti salinitas, suhu, kadar oksigen terlarut, amonia, nitrat, dan fosfat. Yang pada penelitian ini parameter sangat penting untuk memahami ekosistem laut. Adapun kekurangan dari artikel ini sendiri yaitu adalah cakupan waktu pemilihan. Penelitian yang hanya dilakukan pada bulan Agustus yaitu musim timur ya, sehingga untuk tidak mencakup variasi yang luas untuk musim lainnya. Serta yang kedua adalah jumlah stasiun yang terbatas, di mana hanya 5 stasiun yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini, sehingga untuk wilayah lainnya juga tidak terwakili dari untuk stasiunnya sendiri. Yang ketiga adalah pengambilan sampel yang terbatas pada kedalaman tertentu, pada kedalaman permukaan yang untuk penelitian ini sendiri. Terdapat beberapa parameter yang dihitung pada penelitian ini. Parameter pertama yakni kualitas air, yang meliputi salinitas, suhu, dissolved oksigen, fosfat, amonia, dan nitrat. Kemudian ada kelimpahan makroalga yang dihitung menggunakan jaring plankton dan diidentifikasi dengan mikroskop. Kemudian ada pigmen fotosintesis atau klorofil A dan total karotenoid yang diukur menggunakan spektrofotometer. Kemudian metode pengambilan sampel air disaring menggunakan jaring plankton untuk mendapatkan sampel makroalga. Kemudian pigmen disaring pada kertas Hotman dan diekstrak dengan aseton. Untuk menganalisis data, identifikasi makroalga dianalisis menggunakan mikroskop dan buku panduan. Kemudian parameter
Yang lain dianalisis menggunakan refraktometer, conductivity meter, dan spektrofotometer. Untuk penelitian pigmen fotosintesis, awalnya dilakukan pengambilan 50 liter air laut, kemudian menyaringnya menggunakan jaring plankton, kemudian air yang disaring itu disimpan di dalam botol dalam suhu 4 derajat Celcius. Setelah itu sampel disaring lagi menggunakan kertas Whatman grade 42 dengan bantuan pompa vakum. Kemudian untuk ekstraksi pigmen dilarutkan di dalam aseton, kemudian sampel tersebut disimpan di lemari es selama 12 jam sebelum diendapkan dengan menggunakan sentrifugasi kecepatan 4000 rpm selama 15 menit di suhu 4 derajat Celcius. Kemudian pengukuran pigmen ini dilakukan di laboratorium pengujian BBAP Situbondo dengan menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 470 nm, 663 dan juga 645 nm. Kemudian untuk kandungan klorofil A dan juga total karotenoid itu dihitung menggunakan rumus yang telah ditentukan oleh Ricci and Kim. Selanjutnya, untuk analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak bernama XLS-TAT yang mengacu menggunakan metode Bengan. Peneliti juga menerapkan analisis komponen utama atau PCA untuk memahami distribusi spasial dan juga temporal di perairan. Kemudian selain itu, peneliti juga menggunakan analisis korespondensi atau CA untuk mengeksplorasi hubungan antara parameter kualitas air dan juga distribusi mikroalga. Kemudian kelompok F1 ini memiliki ciri-ciri seperti korelasi amonia sebesar 0,599, klorofil A sebesar 0,678, klorofil B sebesar 0,864, dan karotenoid sebesar 0,848 yang nilainya lebih tinggi jika dibandingkan keempat stasiun lainnya. Sehingga kelompok F1 ini juga berkontribusi dalam pembentukan sumbu F1 positif. Kemudian dari tabel juga dapat diketahui bahwa di stasiun 5 pada waktu pagi hari memiliki konsentrasi amonia yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,035. Hal ini disebabkan oleh kondisi perairan Teluk Pangpang yang sangat tenang jika dibandingkan stasiun lainnya. Kemudian, konsentrasi amonia yang tinggi ini dapat memberikan manfaat karena nutrisi konsentrasi amonia dapat tersimpan baik dan juga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi pendukung untuk pembentukan klorofil A, klorofil B, dan karotenoid bagi mikroalga ketika melakukan fotosintesis. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan terkait variasi spasio-temporal karakteristik lingkungan di perairan Selat Bali, Indonesia. Penelitian ini telah dilakukan di 5 stasiun pengamatan yang berfokus pada parameter fisika kimia air seperti temperatur, salinitas, DO, fosfat, amonia, nitrat, dan juga klorofil A. Dari pengamatan tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat distribusi spasial parameter fisika kimia yang berfokus pada 3 sumbu utama, yaitu F1, F2, dan F3. Pada 3 sumbu utama tersebut terdapat 4 kelompok yang dihubungkan dengan titik stasiun dan waktu penelitiannya. Dari 4 kelompok tersebut terdapat 2 kelompok yang teridentifikasi pada sumbu F1, kemudian terdapat 1 kelompok yang teridentifikasi pada F2, dan juga terdapat 1 kelompok yang teridentifikasi pada sumbu F3. Hasil uji parameter fisika kimia di 5 stasiun di perairan Bali. Berdasarkan tabel 1, parameter yang diujikan itu ada suhu, salinitas, oksigen terlarut, fosfat, amonia, nitrat, klorofil A, dan klorofil B, serta karotenoid. Ada 5 stasiun yang diujikan dengan masing-masing 3 waktu, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Pada stasiun 5, jumlah klorofilnya tinggi karena stasiun 5 ini berlokasi di Teluk Pangpang. Teluk Pangpang ini berada pada kawasan mangrove dan aquaculture. Nah, ketika serasa-serasa daun dari pohon bakau gitu jatuh ke dalam perairan, nantinya akan terdekomposisi. Hasil dekomposisi ini akan menambah unsur hara di perairan tersebut.
gitu. Ketika ketersediaan hara yang meningkat atau yang melimpah, tentunya ini akan mendukung laju pertumbuhan atau produktivitas dari fitoplankton. Hal ini sesuai dengan penelitian Haryadi dan Hadianto yang menyatakan bahwa produktivitas fitoplankton di perairan mangrove 4 kali lebih tinggi daripada di laut lepas. Selanjutnya di slide kedua, ini ada gambar A dan gambar B. Untuk gambar A ada sumbu F1 dan sumbu F2. Ini variabel yang dibahas ada salinitas, klorofil, amonia, dan ada fosfat, begitu ada suhu. Nah, untuk di gambar B, ini lebih fokus pada observasi ke 5 stasiun di masing-masing waktu, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Nah, untuk stasiun 1 ini di Pulau Menjangan, sedangkan stasiun 2 ini di Pulau Tabuhan. Untuk stasiun 1 dan stasiun 2 pada kondisi pagi hari dan siang hari, ini cenderung memiliki salinitas yang cukup tinggi, yaitu pada negatif 0,832. Ketika salinitasnya tinggi, ini akan berbanding terbalik pada konsentrasi klorofil di perairan tersebut, begitu. Sumbu negatif yang terbentuk itu pada F1 negatif menunjukkan bahwa lingkungan perairan tersebut tidak mendukung kehidupan dari mikroalga atau fitoplankton. Gambar selanjutnya yaitu ada gambar C dan gambar D. Untuk gambar C, ini ada sumbu F1 dan F3. Dan ini fokusnya pada konsentrasi nitrat. Sedangkan untuk gambar D sama seperti gambar B, yaitu observasi ke 5 stasiun di masing-masing waktunya gitu. Nah, untuk stasiun 3 gitu. Stasiun 3 pada siang hari, midday, itu memiliki konsentrasi nitrat yang tinggi, yaitu 0,785. yang membentuk sumbu F3 yang positif begitu. Sehingga terjadinya peningkatan juga terhadap klorofil di perairan tersebut. Namun tetap kembali lagi bahwa faktor-faktor dari kemelimpahan klorofil itu dipengaruhi juga dari ketersediaan hara dan pengaruh cahaya atau penetrasi cahaya. Baik, dari hasil pengamatan penelitian didapat tabel 2 yang merupakan hasil dari pengamatan keberagaman mikroalga di Selat Bali. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 kelompok mikroalga, yaitu dari kelompok Bacillariophyceae dan juga kelompok Dinophyceae. Nah, untuk pada tabel ini juga dapat dilihat bahwa kelompok Bacillariophyceae ini lebih mendominasi dibanding kelompok Dinophyceae, di mana kelompok Bacillariophyceae ini terdiri dari 8 jenis mikroalga, yaitu yang pertama adalah Bacteriastrum elongatum, lalu ada Trieres chinensis, lalu ada Cetoceros gracilis, kemudian ada Brachyariopsis cylindrus, ada Leptocylindrus danicus, ada Navicula distans, ada Rhizosolenia hebetate, dan Thalassiotrix fravenfeldi. Sedangkan dari kelompok Dinophyceae ini hanya terdapat 2 macam jenis mikroalga, yaitu dari jenis Tripos longissimus dan juga Tripos lunula gitu. Lalu untuk kondisi di mana kelompok dari Bacillariophyceae ini lebih dominan, itu memang umum terjadi, di mana komposisi fitoplankton di laut itu memang didominasi oleh kelompok
Basilariopiceae ini. Nah, untuk kelompok Basilariopiceae ini merupakan jenis alga yang sensitif. Jadi alga ini memiliki tingkat toleransi lingkungan yang sangat luas, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai jenis atau kondisi lingkungan, baik perubahan kondisi fisik, kimia, maupun biologi dari lingkungan perairan tersebut. Lalu selanjutnya terdapat gambar hasil analisis korespondensi distribusi spasial temporal mikroalga di Selat Bali. Jadi untuk gambar ini dapat dilihat bahwa distribusi spasial temporal mikroalga ini terpusat kepada 3 sumbu utama, yaitu sumbu F1, F2, dan juga F3, di mana memiliki nilai total sebesar 71,17%. Pada ketiga sumbu utama itu terdapat 6 kelompok mikroalga yang menunjukkan adanya keterkaitan pada distribusi mikroalga terhadap stasiun dan waktu penelitian. Lalu berdasarkan hasil analisis komponen utama dan analisis korespondensi, dapat diketahui adanya hubungan antara sebaran mikroalga dengan karakteristik lingkungan perairan sebagai indikator habitat dari mikroalga tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan perairan Selat Bali ini memiliki karakteristik fisika kimia yang berbeda, yang ditunjukkan oleh 5 stasiun penelitian. Lalu untuk keberadaan klorofil A, klorofil B, dan juga karotenoid ditunjukkan oleh adanya Setoceros gradilis dan Serratium lunula yang berada di stasiun 5. Selain itu, bunga Fragillaria cylindrus dan Thalassiotrys cravenfeldi yang berlokasi di stasiun 3 juga menunjukkan adanya klorofil A, klorofil B, dan juga karotenoid yang ditandai dengan tingginya nilai konsentrasi nitrat pada siang hari.